Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya atas nama Mariana Koda dari kelas 3A2 IP Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS teori pembangunan. Soal yang pertama itu jelaskan teori modernisasi. Teori modernisasi adalah proses transformasi dari masyarakat tradisional atau masyarakat modern. Yang kedua, teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut pandang negara ketiga. Yang ketiga, teori pasca ketergantungan adalah karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketergantungan, sehingga teori ini memberi repotik bagi para teori-teori pada umumnya. Yang berikutnya, teori pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia, merupakan konsep pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan. Soal yang kedua itu contoh strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 di beberapa bidang. Yang pertama, bidang ekonomi adalah suatu proses pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan hitungan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan finansial dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapat bagi penduduk. Yang kedua, pembangunan di bidang politik merupakan bagian dari pembangunan nasional, di mana pembangunan itu ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik. Yang berikutnya, pembangunan di bidang sosial. Suatu pembangunan sosial terencana yang dirancang melintasi taraf hidup masyarakat dalam pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan di bidang keagamaan untuk menciptakan suasana kehidupan yang penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang berikutnya, yang nomor 3, strategi pembangunan dalam pengadilan people-centered development. Itu pembangunan harus merupakan rakyat sebagai pusat dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Yang berikutnya, alasannya karena dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat mengidentifikasikan kebutuhan praktek dan strategis melalui pemberdayaan atau penjualan dan masyarakat. Oleh karena itu penting melakukan kategoris kebutuhan praktik dalam strategi masyarakat untuk waktu sebagai perubahan, karena perubahan jangka pendek boleh menjamin jangka panjang dan puluhan keputusan praktik masyarakat. Baik, terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih.